Selamat datang di mata kuliah Critical Thinking dengan kode mata kuliah IF707 di Departemen Informatika ITHB bersama saya Irvin Afifuddin. Pada mata kuliah ini, di pertemuan pertama, kita akan membahas pendahuluan dari berpikir kritis atau critical thinking. Yang menjadi agenda utama dalam pertemuan pertama ini adalah kita membahas aturan perkuliahan secara umum. Secara persisnya Anda bisa membaca juga di dokumen course plan. Yang kedua adalah referensi utama yang kita gunakan di dalam perkuliahan ini. Dan kita masuk di agenda ketiga tentang apa sih itu berpikir kritis, kita bahas pendahuluannya dahulu. Yep. Baik. Aturan perkuliahan, saya pikir secara umum, aturan dari pihak kampus, Anda semua sudah ketahui. Beberapa hal yang perlu kita singgung kembali adalah perkuliahan ini, bobot SKS-nya adalah 2. Akan ada 2 macam tugas, yaitu tugas individu maupun berkelompok. Akan diberikan lebih dari 1 tugas ya selama perkuliahan mata kuliah ini. Kemudian, Anda diharapkan sebelum kita memulai sesi diskusi, Anda sudah menonton tayangan materi ini, baik di YouTube ataupun dari sumber lain yang diinformasikan. Ya. Oke, untuk referensi utama yang kita gunakan di mata kuliah ini ada 3, yaitu buku dari Gregory Bassam, dengan judul Critical Thinking, A Student's Introduction. Kemudian dari Joseph Sister Miriam ya. Dan yang ketiga dari Goris Keraf. Nah, sebenarnya untuk mata kuliah kita ini, jika saudara hanya punya salah satu referensi itu juga nggak masalah. Tapi kalau bisa memiliki ketiganya itu alangkah lebih baik ya. Dan saya sarankan Anda minimal punya salah satulah dari ketiga buku ini. Ya, saya yakin apa yang diajarkan oleh mata kuliah ini itu tidak hanya untuk keperluan kuliah saja, tetapi sangat banyak manfaatnya meskipun setelah bertahun-tahun Anda selesai dari mata kuliah ini, lulus dari perguruan tinggi, senantiasa Anda mengetahui, merefresh ulang pemahaman tentang critical thinking, itu manfaatnya sangat banyak di dalam kehidupan kita. Ya. Baik, kita akan memulai topik pertama kita, yaitu tentang berpikir kritis atau critical thinking. Tujuan dari pembelajaran topik ini adalah kita bisa kenal apa standar-standar di dalam berpikir kritis, manfaatnya, serta apa saja sih barrier atau penghalang untuk kita berpikir kritis. Kalau di dalam taksonomi atau taksonomi itu apa? Kurang lebih sederhananya ilmu yang membuat pengelompokan, ilmu yang suatu pengelompokan, kategorisasi. Ya. Jadi taksonomi tujuan pendidikan itu kita kenal ada 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya, kalau kognitif itu terkait dengan pemikiran logis, seperti kemampuan matematika, ya, kemampuan bernalar. Sedangkan yang afektif itu misalnya yang berhubungan dengan aspek emosional, bidang minat, motivasi, kreativitas. Sedangkan psikomotor itu yang terkait dengan misalnya kelincahan di dalam suatu aktivitas fisik, mungkin memiliki keunggulan di dalam cabang-cabang olahraga tertentu, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, critical thinking itu berada di dalam aspek kognitif. Nah, kita tidak mengatakan bahwa dari ketiga aspek ini yang penting adalah kognitif, tidak. Ketiga aspek ini adalah juga sama pentingnya, ya. Namun dalam topik bahasan kita di mata kuliah ini, critical thinking itu masuk di dalam aspek kognitif. Ada kalanya saudara
memerlukan mengembangkan aspek afektif misalnya. Tetapi kadang juga ada sesuatu hal, urusan saudara diminta lebih dibutuhkan di aspek kognitifnya. Jadi kita harus bisa ya sadar dan mengedepankan aspek mana nih yang lebih dibutuhkan untuk kita menghadapi sesuatu persoalan atau yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, ketiganya penting, namun tentunya dalam bidang pekerjaan kita atau apa yang kita kerjakan, barangkali ada satu aspek yang lebih menonjol, yang lebih dibutuhkan. Ya, oke. Nah, sebelum kita membahas critical thinking, kita mengenal dulu ada yang namanya lower order thinking dan higher order thinking. Ya, lower order thinking ini adalah pemikiran yang kalau di bahasa sederhananya saya boleh terjemahkan sebagai tingkatan yang masih awal, dasar. Kemudian ini tingkatan yang lebih lanjut. Ya. Tingkatan bawah ini biasanya ditekankan di bangku sekolah dasar hingga biasanya itu sampai dengan SMA atau SMU. Tapi setahu saya di pendidikan belakangan ini sebenarnya bangku SMU itu juga sudah mulai mengajarkan tentang higher order thinking. Bahkan barangkali dari sejak bangku yang sebelumnya lagi ya. Nah, biasanya lower order thinking ini lebih menekankan pada bagaimana informasi itu diterima. Jadi seperti kita menyuapkan sesuatu informasi, kemudian siswa bisa menerima, kemudian mampu mengulangi apa yang dikatakan tersebut. Barangkali boleh kita bilang mirip seperti hafalan. Tapi kita tahu tidak sepenuhnya ya pelajaran di bangku sekolah, SMP, SMA seperti demikian ya. Namun biasanya di jenjang tersebut higher order thinking belum terlalu ditekankan. Kita tidak tahu, mungkin perkembangan pendidikan ke depan bisa saja bertransformasi, bergeser ya, lebih diarahkan ke higher order thinking. Nah, sedangkan poin yang kedua, higher order thinking, itu biasanya lebih dibutuhkan di pendidikan lanjut, misalnya yang saudara dapatkan di bangku universitas, seperti itu. Yep. Di mana di sini peserta kuliah itu, peserta pendidikan, diminta untuk lebih aktif, mampu menelaah, mampu melakukan analisis dan sintesis ya dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah dia pelajari sebelumnya. Nah, juga kita ditekankan supaya kita mengerti cara belajar yang baik itu bagaimana. Dan pada ujungnya bisa mendukung ke arah belajar cara berpikir. Ya. Nah, kita tidak mengatakan bahwa lower order thinking ini berarti lemah. Tidak. Supaya saudara bisa mencapai higher order thinking, tetap dibutuhkan lower order thinking. Ya. Jadi, ini hanya pengelompokan. Tidak kita mengatakan bahwa lower order thinking itu lebih inferior. Higher order thinking lebih superior. Keduanya dibutuhkan. Untuk mencapai higher order thinking, kita juga harus terlatih di lower order thinking terlebih dahulu. Ya. Nah, sekarang berpikir kritis sebagai judul mata kuliah kita atau critical thinking itu di situ mengandung kata kritis. Kritis ini bisa punya arti yang berbeda ya sesuai dengan konteks pembicaraan. Sebagai contoh, keadaan darurat terkait kesehatan seseorang misalnya, atau terhadap suatu bahaya, dan lain-lain. Nah, kalau di dalam mata kuliah kita ini, kritikal itu mengandung arti yaitu melibatkan atau melatih kemampuan observasi kita dan menilai. Dan kemampuan kita menilai sesuatu. Ya, tentunya didasarkan pada hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, gitu. Kita lanjutkan. Nah, kalau dituangkan di dalam gambar ya dari situs yang saya ambil ini, kita bisa gambarkan
ini semakin ke atas itu semakin menuju kepada higher order thinking. Ya. Nah, skill apa yang dibutuhkan untuk mencapai higher order thinking itu? Nah, kalau yang di bawah ini kita biasanya baru sampai pada dibutuhkan untuk bisa menghafal. Setelah menghafal, kita harus bisa memahami. Jadi, memahami apa yang tadi dihafal, maksudnya seperti apa. Kemudian kita naik lagi tingkatan lebih atas, yaitu mampu mengaplikasikan, mampu mendemonstrasikan, mampu menerapkan apa yang sudah dipelajari itu ke dalam satu kasus atau dalam satu kehidupan sehari-hari. Setelah mampu mengaplikasikan, berikutnya adalah mampu menganalisis. Kenapa sesuatu ini terjadi? Ya, kenapa dilakukan seperti ini? Ya, itulah suatu analisis. Kemudian di atasnya lagi adalah mengevaluasi, mampu melakukan apa istilahnya ditinjau ulang. Apakah ini sudah tepat? Ada yang masih bisa diperbaiki? Apa yang keliru? Atau jangan-jangan harus melakukan dengan cara yang berbeda? Itulah kemampuan evaluasi. Pada tahapan yang lebih tinggi lagi adalah akhirnya mampu melakukan mencipta, ya, daya cipta. Daya cipta di sini yang dimaksud dengan creating itu maksudnya bukan berarti sekedar bekerja menciptakan sesuatu, tetapi maksudnya daya cipta menciptakan sesuatu yang baru. Jadi di sini ada unsur kreativitas, ya. Dari memahami, mengaplikasikan, menyempurnakan, akhirnya mampu meng-create sesuatu yang lebih baru atau lebih baik, begitu. Atau bisa juga ya setidaknya lebih tepat, lebih akurat sehingga hasilnya yang diinginkan bisa tercapai dengan maksimal. Maka di sini kalau kita mengacu ke referensi buku kita yang pertama dari Basam itu, di sini didefinisikan bahwa critical thinking yang Anda bisa baca ya, saya simpulkan bahwa critical thinking adalah istilah yang menggambarkan kemampuan-kemampuan dari aspek kognitif, ya, yang dibutuhkan supaya kita bisa mengidentifikasi secara efektif, menganalisis, dan memeriksa argumen dan suatu klaim akan suatu kebenaran. Truth claims. Ya. Nah, bagaimana itu dilakukan supaya kita tidak bias atau terpengaruh oleh suatu opini atau praduga? Nah, itulah yang harus dikedepankan oleh critical thinking yang di dalam mata kuliah ini akan kita pelajari dan akan kita kupas. Ya, oke. Tentunya jika saudara punya pertanyaan atau pendapat berbeda terkait definisi ini, kita akan bahas di dalam sesi diskusi. Standar-standar di dalam berpikir kritis, jadi berpikir kritis itu memiliki ciri atau karakteristik yang biasanya terdiri dari 8 ini. Yang mana ini saya juga ambil dari referensi pertama tadi, ya, referensi buku pertama. Yaitu clarity, precision, accuracy, relevance, consistency, logical correctness, completeness, dan yang terakhir fairness. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dulu dengan clarity. Ya, ini clear, jelas nggak? Nah, untuk bisa berkomunikasi secara efektif berarti mencapai tujuan yang diinginkan, Anda berkomunikasi, Anda tercapai komunikasi antara dua pihak atau lebih dari dua, apakah masing-masing pihak menangkap. Nah, sebelum kita bisa efektif dulu, kita harus mengerti dulu apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Mengerti ini artinya, kalau lawan bicara kita mengucapkan A, B, C, D, kita tahu bahwa dia mengucapkan A, B, C, D. Jangan sampai dia ucapin A, B, C, D, yang kita dengar A-nya itu ternyata jadi huruf F misalnya, yang kita dengar F, B, C, D gitu. Enggak, kita harus jelas dulu apa yang dia sampaikan itu A, B, C, D. Ya. Kemudian dari situ kita
bisa mengerti nggak maksud yang disampaikan oleh lawan bicara. Nah, terkadang ini terdengar sederhana, mudah, ya. Tapi seringkali juga kita dapati hal itu tidak mudah untuk dicapai dalam dunia nyata. Karena kenapa? Biasanya dipengaruhi oleh unsur ini, malas, adanya kemalasan. Kita lagi malas berbicara panjang lebar misalnya, atau kita sesuatu mungkin nggak perlu penjelasan panjang lebar, mungkin hanya butuh 5-6 kata, tapi ternyata untuk 5-6 kata itu kita juga masih terlalu malas misalnya ya. Nah, itu bisa menyebabkan clarity menjadi berkurang. Penyebab kedua biasanya adalah carelessness. Ini kalau diterjemahkan tidak berhati-hati gitu ya. Nah, dan tidak berhati-hatinya mungkin karena juga tidak terlalu peduli bahwa ternyata hal tersebut, apa yang dia sampaikan itu tidak jelas dan perlu dia sadari bahwa harus dibuat jelas. Namun karena tidak peduli, itu menyebabkan ketidakjelasan. Ya, itulah carelessness. Hal yang lain adalah memang orang tersebut tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk mencapai suatu kejelasan. Barangkali karena latar belakang pendidikan yang kurang misalnya, atau ada suatu sebab yang lain, ya. Jadi bisa jadi karena memang adanya ketidakmampuan. Ya. Nah, hal yang keempat ini agak unik adalah ingin nampak pintar, terpelajar. Ini maksudnya begini. Kita misalnya tidak menguasai sesuatu hal secara utuh, tetapi kita ingin nampak seolah-olah sebagai kita paham, kita sangat mengetahui, sehingga kita memanipulasi ucapan-ucapan kita mengucapkan sesuatu yang barangkali sulit dimengerti oleh orang, orang tidak mengerti, sehingga orang tersebut berkesimpulan bahwa, wah ini saya nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Sepertinya ilmu saya nggak sampai. Orang ini lebih pintar dari saya nggak berani mendebat, atau saya menjadi minder gitu ya. Sehingga sebenarnya kita yang misalnya berlaku ingin nampak pintar itu membuat diri kita menjadi tidak jelas juga. Lawan bicara kita mungkin sekedar mengangguk, mengiyakan, tetapi sesungguhnya mereka tidak paham apa yang kita sampaikan. Nah, sebenarnya di situ kembali pada kesimpulan bahwa tujuan komunikasi tidak tercapai. Ya, kadang ada suatu istilah di dalam komunikasi itu yang utama bukan apa yang Anda ucapkan, tetapi apa persepsi orang yang ditangkap dari pembicaraan Anda. Gitu. Ya, it's not what you are saying, but what others perceive. Begitu kurang lebih. Baik, kita lihat standar yang kedua, yaitu tentang presisi. Ya, nah, presisi ini tentunya suatu ketepatan atau ketelitian tingkat tinggi. Ya, ada bidang-bidang tertentu yang sangat membutuhkan presisi ini dikedepankan. Sebagai contoh, bidang kesehatan, matematika, arsitektur, misalnya suatu rancangan bangunan ya mau dirancang seperti apa. Itu tentunya butuh pengukuran yang teliti, bahkan kadang sampai pada hitungan barangkali milimeter ya. Nah, itu contohnya barangkali di bidang arsitektur, matematika ya. Dan berbagai bidang teknik, engineering, termasuk tentunya informatika ya, di mana kita mengelola data, fakta-fakta simbolik menjadi informasi. Kalau ada yang keliru di dalam pengolahan tersebut, tentunya memberikan hasil komputasi yang keliru. Di bidang kesehatan, presisi penting ya, ketika misalnya katakanlah dokter di dalam mendiagnosis pasien harus teliti penyebabnya apa, kenapa disimpulkan seperti itu, tidak bisa sekedar asal-asalan. Kadang dibutuhkan pemeriksaan penunjang, mungkin tes laboratoriumnya juga harus dilakukan dengan standar yang jelas, metodenya yang jelas, didukung oleh peralatan. Jadi intinya ketelitian itu dibutuhkan. Ya, mungkin ada juga beberapa hal di dalam hidup yang tidak sampai membutuhkan presisi tingkat tinggi. Ya,
Nah, tapi kita perlu menyadari bahwa presisi ketika dibutuhkan, ya kita harus sanggup melaksanakan. Nah, itu sebabnya biasanya individu-individu yang berkutat di dalam bidang-bidang ini ataupun bidang lain yang membutuhkan presisi, mereka juga terbiasa di dalam mengedepankan ketelitian jika dibutuhkan. Ya. Yang berikutnya adalah standar akurasi. Ya. Nah, ini hampir berdekatan dengan presisi tadi. Namun akurasi di sini lebih kepada tepat, arahnya sudah tepat, begitu. Ya, ibaratnya kalau orang melakukan menembak anak panah, arahnya ke utara, dia sudah mengarah ke utara. Bukan arah panahnya mau ditembakkan ke utara, dia menghadap ke timur. Tentu anak panahnya akan melesat ke arah yang salah. Jadi akurat, memang mengarah ke yang diinginkan. Kemudian presisi nanti jatuhnya di titik yang telah diinginkan, yang ditentukan. Oke. Nah, sekarang untuk mencapai suatu ketepatan, kita harus mengacu pada informasi yang juga tepat. Kita tidak bisa berdasarkan pada suatu informasi yang salah. Misalnya tadi arah panah, targetnya sebenarnya ada di bagian depan kita, di sisi utara misalnya. Tetapi informasi yang kita peroleh ternyata mengatakan bahwa itu adanya di sebelah timur. Kita menghadap ke timur. Informasi tersebut keliru. Ketika kita meluncurkan anak panah dengan sebaik apapun, tentunya tidak akan mencapai target. Karena ternyata informasinya salah, bukan timur, tetapi harusnya utara. Ya. Nah, di sini ada pernyataan, tidak peduli seberapa pintar, bahkan brilian atau jenius kita ya, tetapi kalau kita membuat suatu keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah, maka pasti keputusan tersebut juga akan buruk gitu. Yang berikutnya adalah relevansi. Ya. Relevansi di sini dimaksudkan sesuai atau sejalan dengan konteks pembicaraan. Apa sih yang lagi dibahas? Substansi persoalannya apa? Kalau tidak berada di dalam koridor tersebut, ya tentu itu disebut sebagai tidak relevan. Mungkin kalau bahasa gampangnya biasa orang bilang tidak nyambung. Kalau dalam kita berbicara, kalau dua orang lagi ngobrol, yang satu membahas pergi ke pasar, tiba-tiba yang satu menimpali dengan habis berolahraga misalnya, wah ini nggak nyambung gitu ya. Nah, jadi relevansi ini bukan cuma soal percakapan tadi, jadi relevansi adalah apa yang kita ambil sebagai pendukung fakta, itu hendaknya relevan dengan apa? Substansi persoalan. Apa sih persoalan utama? Kita tidak keluar dari substansi tersebut. Ya. Nah, nanti contoh-contohnya bisa kita diskusikan di sesi diskusi. Hal berikut, standar berikut adalah konsistensi. Konsisten, ya. Selalu senantiasa sama, konsisten. Ya. Sama di sini bukan berarti selalu identik ya, tetapi seirama, sejalan dengan yang telah diyakini sebelumnya. Gitu. Sebagai contoh, jika seseorang dikatakan, Anda mau kemana? Saya ada keperluan, saya mau ke toko elektronik misalnya. Oke, mungkin baru jalan 10 meter, ditanya lagi, Anda mau kemana? Jawabnya, saya kayaknya pengen ke kafe aja deh, duduk-duduk. Nah, terus ternyata, loh, kenapa bukannya Anda tadi bilang mau ke toko elektronik, katakanlah membawa suatu alat yang rusak untuk diperbaiki. Oh iya sih, betul. Saya tadinya mau ke sana, cuman saya pikir kayaknya lebih enak nih kalau saya pergi ke kafe gitu ya. Oh gitu. Atau baiknya saya pergi ke olahraga aja ya, saya janjian sama teman-teman bersepeda misalnya atau berolahraga. Nah, ini salah satu contoh tidak konsisten ya. Nah, itu mungkin suatu contoh sederhana. Kalau bukan hal yang serius, barangkali bisa kita maklumi ya. Tetapi untuk urusan-urusan yang serius, untuk urusan pekerjaan, konsistensi ini sangat penting ya. Nah, kaitannya dengan pemikiran kritis,
Suatu pemikiran kritis tentunya didasarkan pada suatu konsistensi, karena pasti didasarkan pada suatu fakta. Ya, misalnya kita mendapati sepeda kita dalam keadaan basah, kita parkir di luar, misalnya di pekarangan. Di pekarangan kita itu tidak ada atap, tidak ada sesuatu yang bisa menutup sepeda kita, dan kita mendapati sepeda kita basah. Nah, faktanya sepeda tersebut basah, kemudian kita bisa berpikir bahwa kemungkinan ini tadi turun hujan sehingga sepeda saya basah, gitu ya. Nah, kita tetap pada fakta tersebut, sepeda tersebut basah. Kita tidak kemudian berpikir bahwa atau jangan-jangan sepeda saya tadi dipakai Budi untuk tadi pergi ke lapangan dan dikembalikan lagi. Apakah ada pendukung bahwa Budi meminjam sepeda kita terus kembali basah, jadi sepeda kita basah oleh karena Budi misalnya. Ya, nanti lebih lanjut apa saja contoh-contoh konsisten bisa kita bahas di sesi diskusi. Ya. Nah, jika kita tidak konsisten, kita ada banyak pemikiran yang berbeda-beda, maka minimal ada satu pemikiran yang pastinya salah. Ambil contoh sepeda tadi. Kalau kita ragu, kemungkinan sepeda kita basah karena oleh air hujan, atau karena dipinjam orang, atau barangkali basah karena ada yang menjatuhkannya ke dalam kolam, misalnya. Nah, ada 3. Pasti minimal ada salah satu yang salah. Entah mana yang benar, gitu. Ya. Nah, tetapi konsisten di sini bukan berarti melarang kita untuk melakukan praduga atau mencari kemungkinan-kemungkinan. Konsistensi di sini maksudnya, jika kita sudah berkeyakinan bahwa yang paling mendukung adalah penyebabnya adalah karena hujan, oleh karena kita lihat objek lain, tanaman, mungkin lantai juga ikut basah, dan ini mendukung ke kesimpulan bahwa terjadinya hujan, maka kita akan mencari lagi satu pemikiran-pemikiran lain yang mengarahkan yang tujuannya kita bisa menarik kepastian bahwa apakah memang betul sepeda ini basah oleh karena hujan, begitu. Ya. Nah, di sini Profesor Kenneth itu ada memberikan suatu rekomendasi tentang bagaimana sih cara menghindari inkonsistensi. Ya, sebagai contoh buat orang yang penulis, memperhatikan spelling. Spelling ini apa istilahnya? Ketepatan, kecermatan penulisan kalimat, gitu ya. Biasa selain spelling ada juga grammar, tata bahasa. Nah, sebelum grammar, spellingnya harus benar dulu, gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan melupakan tanda baca yang dibutuhkan. Kalau memang dibutuhkan, kalau nggak dibutuhkan, jangan juga diberikan tanda baca. Nanti bisa memiliki arti yang beda. Tidak berlebihan. Ya. Kemudian, dan lain-lain, ada sampai 8. Saya harap Anda bisa membaca, dan kalau ada hal yang ingin didiskusikan, bisa kita bahas. Standar berikutnya adalah ketepatan atau kebenaran dalam logika. Ya. Ada suatu contoh yang menarik oleh Bertrand Russell di dalam sebuah esainya dia yang judulnya ini, An Outline of Intellectual Rubbish. Di sini Bertrand Russell mencontohkan kalimatnya seperti ini. Jadi ini dia mencontohkan ada seorang biarawati yang ceritanya di sini sangat memegang teguh gitu ya, sangat fanatik gitu, sangat taat. Makanya istilahnya di sini pious ya, pious. Jadi si biarawati ini kalau hendak mandi, dia tidak akan, atau ketika mandi dia tidak akan
membiarkan dirinya telanjang. Minimal dia memakai jubah mandi, bathrobe, gitu ya. Ketika ditanya, kenapa harus memakai jubah mandi? Bukannya tidak akan ada yang lihat karena mandinya di dalam kamar mandi, misalnya, di dalam ruang yang tertutup. Si biarawati tersebut mengatakan, oh jangan lupa Tuhan, begitu, ya. Nah, jadi di sini ada suatu dugaan bahwa nanti ada yang mengintip, ada yang bisa mengintip gitu ya. Nah, kalau Anda tertarik apa itu peeping Tom, itu suatu istilah, kalau nggak salah ini ada sejarahnya, Anda bisa coba googling peeping Tom itu apa, nanti akan ada ceritanya. Ya. Nah, oke. Dari contoh ini, maka si lelaki tadi berpikir bahwa ini berarti proposisinya si biarawati bahwa Tuhan itu melihat segalanya. Ya, jadi mereka berdiskusi, kan Anda berdasar pada prinsip bahwa Tuhan bisa melihat segalanya. Sang biarawati kemudian mengembangkan, ya benar, dengan berarti Tuhan juga bisa melihat meskipun saya berada di dalam kamar mandi yang tertutup. Tuhan bisa melihat menembus dinding kamar mandi tersebut. Itu sebabnya saya harus mandi tetap mengenakan jubah untuk menjaga sopan santun misalnya ya di hadapan Tuhan. Nah, yang menarik adalah bahwa kalau memang Tuhan bisa melihat segalanya, lalu kenapa Tuhan tidak bisa melihat menembus dari jubah mandi tersebut? Nah, ini salah satu contoh logical correctness yang tidak terpenuhi. Kalau kita mengakui Tuhan bisa melihat segalanya, berarti jubah mandi juga tidak ada apa-apanya. Tuhan mampu melihat menembus itu juga. Gitu. Saya pikir Anda bisa paham ya maksud dari contoh ini. Ya. Jadi logika contoh ini adalah bagaimana logical correctness itu tidak terpenuhi. Ya. Dan ada banyak contoh yang lain, nanti bisa kita diskusikan. Poin berikutnya adalah lengkap. Ya. Berpikir kritis membutuhkan suatu pemaparan atau informasi ataupun data yang lengkap dan lebih bagus lagi kalau juga mendalam. Lawannya adalah kalau apa yang kita dapat informasi itu dangkal, tidak dalam, apalagi hanya setengah-setengah, hanya di kulit saja, ya kita tidak bisa mengandalkan itu sebagai dasar untuk diolah ke dalam pemikiran-pemikiran kritis lebih lanjut. Yang terakhir adalah fairness, ya, menjaga satu fairness, adil, sesuai porsinya, ya, adil, jujur dalam artian kita terbuka pemikiran kita. Kalau ada sesuatu yang telah kita yakini, ternyata kenyataannya berbeda, ya kita harus open-minded dan meninggalkan keyakinan tersebut. Oh iya, ternyata di bagian sininya keliru. Ya. Oke, kita open-minded. Ya, pemikiran kita terbuka terhadap inputan-inputan baru, sekalipun inputan baru tersebut mementahkan apa yang telah kita yakini sebelumnya. Ya, itu open-minded. Open-minded bukan berarti hanya sekedar mau mendengarkan masukan dari orang, tetapi hanya didengerin aja, tidak benar-benar diresapi. Ternyata kembali lagi ke keyakinan sebelumnya, ya tidak demikian. Open-minded juga termasuk jika kita harus mengubah kesimpulan atau persepsi yang telah kita terima, jika memang itu terbukti keliru. Sebagai contoh, kita meyakini 1 meter itu ukurannya sekian, gitu, ya. Nah, kita beri patokan, ternyata datang seseorang membawa alat meteran yang lebih akurat dan ketika dia ukur, lah ini memang panjangnya kurang atau berlebih. Oke, kita menerima masukan tersebut, oh ya keliru. Kalau gitu, dasar sebilah kayu yang saya buat ini, saya akui ini tidak tepat 1 meter. Saya harus memperbaikinya. Ya. Kemudian tidak bias, ya. Jangan sampai kita tergiring atau sesuatu yang kita ukur itu menjadi bias. Bias maksudnya mengalami penyimpangan, gitu ya.
Kemudian juga kita tidak berdasar pada sekedar menebak atau menduga-duga. Harus ada pendukung yang bisa diterima secara akal sehat. Ya, ingat akal sehat itu adalah juga karunia dari Yang Maha Kuasa kepada kita, ya, sehingga kita perlu olah gunakan semua karunia tersebut. Baik. Nah, apa saja manfaat dari berpikir kritis? Jadi setelah kita membahas secara sekilas tadi standar-standar yang harus dimiliki di dalam berpikir kritis, lantas bisa digunakan untuk apa sih berpikir kritis? Saya pikir Anda semua pasti sudah paham ya manfaat dari berpikir kritis. Di dalam keperluan pendidikan, jelas ini bisa membantu Anda menyerap informasi lebih baik, memahami apa yang diajarkan, termasuk juga terlibat di dalam diskusi-diskusi yang merangsang Anda untuk bisa berpikir dengan lebih baik, menyelesaikan suatu problem, ya, berlatih bagaimana termasuk berpikir kritis itu sendiri di dalam dunia kerja dan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir ini bisa saudara contohkan nanti ya di dalam sesi diskusi, contoh berpikir kritis manfaatnya di dalam bidang pendidikan, dunia kerja, kehidupan sehari-hari, dan aspek-aspek lain kehidupan. Baik, itu adalah apa yang saya sampaikan untuk pertemuan minggu pertama. Dan di dalam pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan tentang apa aja sih kendala atau barrier penghalang di dalam berpikir kritis. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi diskusi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.